Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karlin Amalia Lita dengan NIM C1230007. Di sini saya akan menganalisis jurnal Jurisprudence terkait Vol 15 nomor 2 tahun 2025 halaman 177 hingga 206, yaitu mengenai antara legalitas dan keadilan, studi kritis penalaran hukum Mahkamah Agung dalam sengketa hutan adat AWIU. Yang pertama yaitu latar belakang dan penegasan utama objek riset. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substansif dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan Mahkamah Agung nomor 458K/TUN/LH/2024 menunjukkan bahwa pertimbangan prosedural lebih diutamakan daripada perlindungan hak masyarakat adat dan di lingkungan hidup, sehingga mencerminkan adanya konflik dan kekaburan norma dalam penerapan prinsip keadilan substansif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada norma atau kaidah hukum tertulis atau law in book. Dengan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan penalaran hukum hakim. Lalu, selanjutnya, penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat maupun data empiris di lapangan, melainkan menelaah konsistensi dan penerapan norma hukum. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah yang diambil? Yaitu yang pertama ada bagaimana karakteristik positivisme hukum dan living law dalam penalaran hakim pada perkara yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya ada bagaimana bentuk dan dasar penalaran hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 450/TUN/LH/2024 mengenai sengketa hutan adat suku AWIU. Yang ketiga, apakah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah konsisten dengan prinsip keadilan substansif, perlindungan masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan sebagaimana mencerminkan konsep living law. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau research gap masih terbatas kajian yang menghubungkan positivisme hukum dan living law dalam analisis penalaran hakim pada sengketa masyarakat adat. Yang kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 450/TUN/LH/2024 dari perspektif keadilan substansif, perlindungan masyarakat adat, dan keadilan ekologis. Selanjutnya yaitu kebaruan penelitian atau novelty, menganalisis penalaran hukum hakim melalui perbandingan positivisme hukum dengan living law. Lalu selanjutnya menawarkan perspektif pluralisme hukum dengan mengintegrasikan nilai hukum adat dan keadilan ekologis dalam evaluasi putusan pengadilan. Selanjutnya yang terakhir, memperkuat paradigma keadilan substansif sebagai dasar pengembangan praktik peradilan di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka teori. Penelitian ini menggunakan teori positivisme hukum, living law, dan keadilan substansif sebagai pisau analisis untuk menilai penalaran hukum hakim dalam putusan PT UN Jayapura, PT TUN Manado, dan Mahkamah Agung terkait sengketa hutan adat suku AWIU. Operasionalisasi konsep dilakukan melalui identifikasi subjek hukum, masyarakat adat atau pemerintah dan perusahaan, objek hukum atau hak masyarakat adat, hutan adat, dan pemanfaatan kawasan, perbuatan hukum atau penerbitan izin, pengajuan gugatan, dan pertimbangan hakim, serta peristiwa hukum atau terbitnya izin dan proses penyelesaian sengketa yang melahirkan putusan pengadilan. Dengan kerangka ini, penelitian mengevaluasi keseimbangan antara legalitas formal dan perlindungan hak masyarakat adat mewujudkan keadilan substansif. Selanjutnya yaitu hierarki dan bahan hukum primer yang pertama kali dicari. Penelitian ini
menempatkan bahan hukum primer sebagai landasan utama melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus analisis difokuskan pada peraturan yang relevan serta putusan PT.UN Jayapura nomor 6/LH/2023 PT.UN putusan PT Tun Manado nomor 92/B/LH/2023 PT Tun dan putusan Mahkamah Agung nomor 458K/Tun/LH/2024. Bahan sekunder yaitu doktrin, teori, dan bahan hukum jurisprudensi digunakan untuk memperkuat analisis, sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi pendukung. Selanjutnya ada logika berpikir dan tipologi penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan penalaran deduktif, silogisme hukum, yaitu premis mayor berupa norma dan peraturan perundang-undangan, premis minor berupa fakta hukum pada putusan PT.UN Jayapura nomor 6/LH/2023 PT.UN putusan PT Tun Manado nomor 92/LH/2023 PT Tun MDO dan putusan Mahkamah Agung nomor 458K/Tun/LH/2024 kemudian ditarik konklusi mengenai kesesuaian penalaran hakim dengan prinsip keadilan substansif, perlindungan masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan doktrinal dalam menjawab masalah yang selanjutnya yaitu penelitian menerapkan statu approach dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan terkait perlindungan masyarakat adat dan lingkungan sebagai dasar analisis konseptual approach digunakan untuk menjelaskan konsep positivisme hukum, living law, pluralisme hukum, dan keadilan substantif dalam penalaran hakim. Selain itu, historical approach tercermin melalui analisis perkembangan penalaran hukum dari berbagai tujuan pengadilan mengenai masyarakat adat yang menunjukkan pergeseran dan ketegangan antara legalisme formal dan keadilan substansif dalam praktik peradilan Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teknik analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip perlindungan masyarakat adat secara terpadu. Penelitian juga menerapkan interpretasi teleologis atau sosiologis dengan menilai apakah penalaran hakim telah mewujudkan keadilan substansif, mengakui living law, serta melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan perlunya penafsiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan hukum dan nilai-nilai keadilan. Mungkin sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.